Inilah Taman Nasional Bukit 30 Provinsi Riau. Taman nasional yang sejak dulu menjadi rumah bagi orang rimba atau suku anak dalam. Hutan menjadi tempat orang rimba berinteraksi dengan alam secara turun-temurun. Mereka hidup berpindah atau nomaden di dalam kawasan hutan. Kekayaan alam di hutan menjadi sumber penghidupan orang rimba. Tumbuh mengakar di dalam hutan. Bagaimana kehidupan suku mereka? Hutan Bukit 30 menjadi saksi adanya sekelompok manusia yang hidup jauh dari peradaban, yang hanya bisa membedakan pertambahan waktu melalui siang dan malam, tapi tak bisa menghitung usia. Tak ada yang tahu kapan suku anak dalam mulai menghuni hutan Bukit 30. Pemerintah Inhil memperkirakan suku ini baru bermukim di negeri Seribu Parit sekitar tahun 80-an. Kapan dan dari mana asal-muasal suku anak dalam di Bukit 30 sampai sekarang masih sebatas perkiraan. Suku ini sendiri mengaku mereka berasal dari Muaro Bungo Jambi. Posisi hutan Bukit 30 yang berdampingan dengan Bukit 12 Jambi memungkinkan pernyataan itu benar. Jadi mereka ini diperkirakan masuk di Kabupaten Gilir, tepatnya di hutan Bukit 30 itu sekitar tahun 1980. Mereka ini kan berasal dari provinsi tetangga. Karena kita ini kan perbatasan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau. Di Kabupaten Indah Gilir ini keberadaannya di hutan Bukit 30. Ranting-ranting pepohonan berserakan di tepi hutan Bukit 30 saat tim RRI Pekanbaru tiba di sana. Bingkas, salah seorang suku anak dalam menyambut kedatangan kami. Ranting-ranting yang berserakan ini menurutnya pertanda kalau sukunya pernah tinggal di sini. Di tengah arus modernisasi, sebagian orang rimba masih bertahan dengan adat istiadat dan budaya leluhurnya di hutan. Bingkas salah satunya, yang masih bertahan tinggal di Taman Nasional Bukit 30. Meski saat ini teknologi sudah begitu canggih, mereka tetap tidak pernah ada yang mengecap pendidikan. Beberapa anak mereka sudah memegang handphone, tapi hanya sekedar melihat gambar tanpa tahu fungsi utamanya. Mungkin ada ndak yang sudah tahu handphone? Ada juga satu-satu ada itu. Kalau ndak sekolah berarti tak tahu baca. Nggak tahu baca, Bu. Kalau main handphone bisa. Nengok-nengok gambar itu aja yang keluar dari handphone itu. Hutan menjadi tempat orang rimba berinteraksi dengan alam secara turun-temurun. Mereka hidup berpindah atau nomaden di dalam kawasan hutan. Tak ayal, upaya pemerintah mengorangkan orang rimba sesuai dengan amanat undang-undang tak bisa diwujudkan. Rumah layak huni yang dibangun negara ternyata bukan tempat yang nyaman untuk suku ini. Pemerintah daerah dalam hal ini juga sudah melakukan pemberian bantuan berupa ada bantuan perumahan sebanyak 27 KK, kemudian bantuan jaminan hidup, bantuan perlengkapan alat rumah tangga, bantuan sembako, bantuan pangan non-tunai, kemudian juga bantuan usaha ternak ikan dan kambing. Pak, kemarin itu kan ada pemerintah membuatkan kita rumah ya Pak? Rumah. Di daerah mana itu Pak yang dibikinkan rumah? NJB, Bu. NJB? Iya. Ada berapa rumah kemarin? 27. 27. Ada ditempati Pak? Ada juga. Berapa lama kita menempati? Kalau kira-kira 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan lah. 3 bulan? Iya. Setelah itu? Tidak itu tidak lagi. Pindah lagi cari kehidupan ini tadi. Balik ke hutan? Balik ke hutan. Hutan. Soalnya nunggu-nunggu di situ, Bu, susah rasanya kan. Mau mencari ini jauh, meninggalan anak-anak nyeri juga di luar kan.
rumah itu kan di pohon hutan. Maka kan tidak sanggup nunggu rumah itu. Oh, rumah itu di ladang orang. Jadi rada murah. Maunya kalau dibikinkan rumah, Orang ini kalau Jadi dibikinkan hutan. rumah di pinggir-pinggir hutan mau dia, Bu. berarti 3 bulan di sana ya Pak ya? Iya. Kenapa pindah itu karena itu alasannya tadi? Iya. Atau enggak biasa dengan rumah itu? Iya, sebetulnya dia nggak biasa dengan di rumah kayak itu. Dia biasa kan di hutan, jadi ngeri-ngeri anak ini kalau lewat-lewat lintas ini takut mobil, itu takut ya. Oh, masih takut. Nah, masih takut. Mengaku sudah memiliki agama tertentu, namun perilaku suku anak dalam masih belum berubah. Untuk bertahan hidup, mereka mengandalkan hasil buruan, meramu hasil hutan seperti umbi-umbian beracun, dan memakan semua yang mereka temui di hutan. Padahal, sebahagian yang mereka makan bagi agama yang mereka anut dianggap haram. Tidak mati pohon. Marola. Pasal muda amat. Neo nahan ban nak koin tarung di pohon. Elok nak tahu. Ya di sana ya neo anu buat. Elok aku. Đi vào không? Ye, bule. Oh, karena anu Woi, Oh, karena Suku anak dalam hanya mengenal dirinya sebagai orang rimba. Mereka tak tahu kalau mereka adalah bagian dari sebuah bangsa yang memiliki aturan. Mereka juga tak tahu kalau hutan yang dihuninya adalah bagian dari kekayaan sebuah negara. Bukannya tak cinta, tapi karena minimnya pengetahuan. harapan kami, Bu, kalau bisa kami sebetulnya sekarang ini udah pengen cari lokasi tempat kami mau bertani, tapi nggak ada lokasinya itu. Bertaninya menanam padi. Padi kayak ubi, Berarti ladang ya Pak? ya ladang, Yang enggak ada ya Pak? nggak ada. Itulah harapan kami kalau kami bisa ngambil, itulah. Bertumpu hidup dari alam, orang rimba secara turun-temurun punya obat tradisional yang dilakukan dengan cara tradisional yang mereka sebut basale. Kalau pengobatan kita ada pengobatan tradisi cara pengobatan kita tersendiri? Ada juga, ada baca-bacaan yang juga. Kalau obat-obatannya kita memang Itu memang ramu-ramuan daun-daun kayu alam ini. Hidup di antara ramanya hutan ternyata tidak selalu berjalan mulus. Sakit menjadi hal yang sulit untuk ditawar. Dan Sanggul punya kisah tentang ini. Bu Sanggul katanya memang bidan yang untuk melahirkan ya di suku kita ya. Itu setiap kapan waktunya hampir setiap hari ada enggak yang melahirkan atau
sebulan, seminggu. Ada. Itu bagaimana caranya Ibu? Buat itu sambut melahirkan. Sambut. Nah, pakai apa tuh apanya? Pakai kain lah. Ada alat-alat yang lain, pisau atau apa? Apalagi yang selain dari kain, yang lain-lain pakai apa Ibu? Baskom, air apa? Pakai minyak. Minyaknya minyak apa? Minyak makan lah. Terus nanti untuk motong tali-talinya? Baru kayu. Tali kayu. Mata kayu budak itu. Oh ya. Oh ya. Nanti obat-obatnya gimana? Bagaimana obat-obatnya untuk ibu melahirkan itu? Tidak ada. Ada daun kayu itu. Jadi ibu itu yang membuat obat-obatnya itu dia sendiri atau ibu? Ada kawan. Daun-daunnya apa aja tuh Bu? Itu ada yang diminum atau ada yang di... Kalau daun sedingan itu diminum. Waktu terus melaju. Langkah suku anak dalam menapaki negeri seribu parit masih tak berujung. Tak ada yang tahu sampai kapan mereka bisa bertahan hidup di hutan Bukit 30 milik pemerintah Provinsi Riau ini. Mungkin sampai hutan sudah tak lagi tersisa, tergusur pembangunan, atau musnah ditelan api seperti yang dialami sejumlah hutan di negeri Lancang Kuning. Berkejar dengan waktu, tim harus meninggalkan tepi hutan. Banyak pengalaman yang dapat dipetik. Kehidupan akan terus berlangsung selagi manusia masih mau berusaha, seperti orang rimba, suku anak dalam, yang tetap bertahan meski hanya mengandalkan isi hutan. Sekarang tuh kalau misalnya hutan ini ditebang, misalnya kan banyak orang nebang hutan tuh terganggu enggak Pak? Ya terganggu lah Bu. Kehidupan kami udah semakin lama semakin kecil kan. Hewan-hewan kita masih banyak yang bisa dijadikan mata pencarian. Masih ada juga. Kayak babi kan jual sama orang Batak. Kayak apa labi-labi. Jenis apa lagi Pak? Hewan yang sering kita temui masih di hutan kita ini Pak? Kalau kayak ular masih banyak juga. Terus yang lain? Beruang ada? Beruang ada. Harimau? Harimau jarang Bu. Udah jarang sekarang. Air gimana Pak? Apalagi musim panas apa? Kita harus dekat air ya Pak ya? Iya, Kalau misalnya air tuh kering, berarti kita harus pindah lagi. pindah lagi cari tempat yang ada air. Tanah Riau yang indah dan penuh potensi. Keragaman hayati memang menjadi permata yang harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan penduduknya. Namun ironinya, di tanah nan kaya inilah sebahagian penduduknya masih tertinggal. Matahari mulai terbenam, tak terasa kami harus meninggalkan hutan. Hutan yang mengajarkan kami tentang adanya kehidupan yang jauh dari peradaban.